saya ingin bertanya karena kemarin ketika di Binwin Jogja saya sampaikan hadis ini, saya ditanya oleh salah satu peserta yang dia juga alumni UIN, yang dia pernah belajar hadis juga. Saya sampaikan bahwa saya bukan ahli hadis, tetapi saya membaca produk-produk dari para ilmuwan hadis, termasuk dari Pak Fakih dan dari Bu Dr. Nurun Najwa. Karena beliau disertasinya juga terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan isu-isu laki-laki perempuan. Nah, dalam disertasinya Bu Nurun Najwa dikatakan bahwa hadis yang kita bahas pagi ini itu ada 14 macam matannya, yang mana kesimpulannya dalam disertasi itu kalau tidak salah 7 hasan, ya, selebihnya adalah lemah, ya, lemah gituan. Sehingga kemudian kalau lemah kita kan juga ragu untuk menjadikan hujah. Tapi saya didebat oleh peserta itu bahwa tidak selalu hadis yang lemah itu tidak dapat digunakan hujah. Nah, itu gimana Prof. Fakih menjelaskannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang prakteknya demikian, Bu Alim. Masih prakteknya itu adalah bahwa baik di fikih, baik di tasawuf, baik di akidah, baik itu ya termasuk di kalangan ahli hadisnya sendiri. Jadi sekalipun kita punya mustalah hadis yang mengatakan bahwa hadis itu ada sahih, hasan, dhaif, kalau yang dhaif itu tidak dipakai, tapi prakteknya ya kita memakai. Prakteknya seperti itu, memakai. Jadi yang lemah itu ya bertebaran di mana-mana. Di tafsir, di fikih juga, fikih itu ya bisa dikatakan 30%-nya tidak semua fikih ya, tapi seringkali misalnya Talkhisul Habir, misalnya Ibnu Hajar, itu kan meneliti, ada yang meneliti hadis-hadisnya madhab Syafi'i, hadis madhab Hanafi, dan lain-lain, atau apa namanya, Imam Ghazali juga kan oleh Imam Al-Raqi diteliti hadis-hadisnya, itu selalu saja ada hadis-hadis dan yang itu lemah dan tetap dipertahankan sebagai sebuah pandangan fikih. Nyatanya begitu. Tetapi juga ada ulama hadis yang kekeh pokoknya kalau dhaif enggak gitu loh. Nggak bisa dipakai. Nah, ketika kekeh ya lalu disisihkan semua pandangan-pandangan yang dhaif itu. Nah, tapi juga ada ulama, dalam kutip ya ulama lain yang berusaha mensohihkan yang dhaif-dhaif. Gitu. Nah, seperti Nasruddin Albani itu seringkali begitu, kata peneliti juga sama ya. Jadi yang dhaif-dhaif dulu jadi sohih sekarang atau oleh beberapa ulama. Jadi saya ingin mengatakan begini, sahih dan dhaif itu ya ijtihad. Ijtihadnya karena pertama ngelihat jalur sanad. Orangnya itu baik atau tidak, akalnya sempurna atau tidak, hafalannya gimana itu. Dan ketika hidup seorang sanad itu kan hidupnya panjang. Misalnya saya nih, sesekali saya ngomongnya salah atau ngomongnya tidak hanya salah, ya mungkin betul-betul berbeda dari apa yang saya dengar. Didengar oleh Kang Cecep. Kang Cecep bilang, "Oh, Kang Fakih nggak bener itu." Kang Cecep bener. Gitu loh. Tapi orang lain melihatnya ketika saya benar, Kang Fakih benar gitu. Nah, yang satu mendengar saya benar untuk membenarkan seluruh omongan saya, sementara Kang Cecep untuk menyalahkan seluruh omongan saya. Itulah kajian hadis itu sering seperti itu. Ada mutasyadid, ada yang mutasahil. Nah, sekarang ya monggo masing-masing. Kalau saya sih silahkan saja kalau saya kajian, karena memang itu ada ilmunya, dan itu seperti yang sering berkali-kali memang betul-betul kalau menurut saya capek ya. Capek artinya betul-betul ngulitin satu persatu. Nah, karena itu kalau saya ya langsung aja, kamu pakai apa nggak hadisnya? Kalau mau pakai ya mari kita maknanya bagaimana maknanya. Kalau saya ya. Kalau nggak mau pakai ya sudah. Sudah, artinya Anda sudah sampai kepada sebuah kemampuan untuk memilih dan memastikan ini enggak, ini iya gitu. Dan ini banyak orang yang punya kemampuan itu. Tapi kalau tidak dan seringnya hanya mendengar lalu memakai, maka pertanyaannya apa maknanya gitu loh. Nah, kalau maknanya itu untuk mendiskreditkan, ya secara prinsip mendiskreditkan salah. Menzalimi secara prinsip menzalimi salah. Menyakiti secara prinsip menyakiti salah gitu. Karena itu harus makna yang mubadalah, yang menghadirkan kebaikan bagi kedua belah pihak, atau kalau memerintahkan melarang keburukan dari kedua belah pihak gitu. Jadi ya itu strategi saya
begitu Mbak Alim ya, karena kalau mau berdebat di situ, ya tentu saja banyak ulama hadis yang mengatakan hadis lemah nggak dipakai. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu ahli hadis loh, memakai hadis lemah. Ahli hadis besar. Lalu orang bilang lemahnya Imam Ahmad bin Hambal itu kuatnya kuatnya atau hasannya Turmudi. Nah itu kan tafsiran lagi. Padahal Imam Ahmad sudah ngomong lemah gitu loh. Ini kan gimana ya begitu ya, karena tadi hadis itu kan jalurnya panjang, jalur ada 5, 6. Nah, lalu satu orang itu kan riwayat hidupnya kayak saya nih. Riwayat hidup saya misalnya ikut sama gerakan KUPI itu 20 tahun sejak tahun 2000 misalnya. Kan masa saya nggak ada salahnya sama sekali? Pasti ada salahnya. Nah, salahnya itu dilihat sama orang gitu. Nah, sekarang ketika dilihat sama orang salah itu apa berarti salah semua? Atau kan banyak orang yang sayyi'ul hifdzi katanya. Ada yang ikhtalata fi akhiri umrihi. Jadi 10 tahun terakhir itu kacau hafalannya. Nah, kata orang, lah hadisnya ini kapan diriwayatkan, sebelum kacau, setelah kacau, karena nggak jelas, nggak terima gitu. Nah, kajian hadis ini banyak sekali yang seperti ini, sehingga akhirnya ada orang yang mencoba mutasahil tadi. Yang paling gampang kan begini, Imam Bukhari itu mendengar ratusan ribu hadis. Tetapi yang dikumpulkannya kan cuma 9.000 di Sahih Bukhari. Pertanyaannya, yang lain itu sahih atau tidak gitu. Imam Bukhari nggak mau meriwayatkan. Tapi Imam Muslimnya, ya jangan begitulah, masa sih semuanya nggak sahih? Tulis lagi, Sahih Muslim. Cukup tidak juga, Imam Turmudi datang lagi, masa sih cuma itu gitu loh. Hadisnya memang banyak, tapi memilahnya tuh gimana memilahnya itu? Jadi karena itu ya hadis itu ya menyebar, membesar, mengecil. Hadis ini ada 14 riwayat, coba bayangkan. Itu gimana 14 riwayat itu? Memilahnya bagaimana? Ya ilmunya ada, memang kalau yang mendalami silahkan ilmu. Tapi maksud saya itu ruwet sekali. Ruwet dan tidak mudah. Tidak mudah dan satu sama lain tetap saling. Yahya bin Ma'in itu termasuk orang yang sangat ketat. Misalnya ya. Itu padahal satu masa dengan Ahmad bin Hambal. Dan lain-lain ya. Jadi ya antar sahabat juga satu sama lain sangat ketat beda-beda. Umar bin Khattab mengatakan harus ada saksi 2, hadis itu baru diterima. Itu gimana tuh kalau begitu nggak berlaku semua hadis itu. Kalau pakai Umar bin Khattab maksud saya. Karena kebanyakan hadis kata Imam Syafi'i ahad. Ahad itu satu jalurnya. Satu jalurnya, ini harus 2 saksinya, itu gimana itu misalnya ya. Ya dan lain-lain, terus dengan sumpah ditambah sumpah, kalau kali ditambah sumpah. Dan masing-masing jadi kalau menggunakan Imam Bukhari saja itu semua hadis lain bisa nggak dipakai. Menggunakan tambah Imam Muslim, hadis lain bisa nggak dipakai. Maka pakai yang lain. Lalu sekarang pakai model Albani kan, Albani yang dirujuk oleh banyak ulama Saudi, ya banyak mutasahil lalu kemudian dan lain-lain. Jadi ya monggo saja yang punya waktu, punya tenaga, punya kapasitas, silahkan. Kalau mubadalah konteksnya adalah begitu hadis itu mau dimaknai, mau menjadi inspirasi, maka balik kepada rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Balik kepada fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Apakah ahsana itu? Ya rahmatan lil alamin sama akhlakul karimah. Nah, itu karena itu makna itu yang kata Ibnu Arabi, tanggung jawab kita lah. Makna itu banyak, hadis itu banyak, ayat itu tafsirnya banyak. Tanggung jawab kita lah mana yang kita ambil, apakah mendorong orang berbuat baik atau sebaliknya membuat orang lalu menjadi pelaku keburukan. Itu tanggung jawab kitanya di situ. Jadi bukan kajiannya, kajian ulama yang sudah selesai gitu loh. Tapi kita mengambilnya yang mana ketika menyampaikan kepada. Gitu Mbak Alim. Mohon maaf mungkin belum tentu menjawab karena saya juga tidak begitu, terus terang tidak begitu menguasai banyak tentang sanad ya. Itu ilmu yang sangat, ini membaca sanad ini aja tuh aduh ruwetnya minta ampun. Karena penulis hadisnya banyak, rawinya banyak gitu, dan itu perlu keahlian tersendiri. Tapi ya sudah ada yang menyimpul-nyimpulkan. Nah, tinggal kita kan mengikuti kesimpulan orang kan. Tadi kesimpulan Nur Najwa, saya kesimpulannya ini kesimpulannya syarah kitab ini juga mengatakan dhaif misalnya. Padahal Imam Tirmidzi mengatakan hasan, itu gimana itu?
Imam Turmudinya, tapi kan sama-sama ahli hadis mereka. Az-Zahabi itu ahli hadis besar sekali. Tadi Al-Mundhiri itu adalah Imamul Muhaddisin, mengatakan hadis ini lemah. Imamul Muhaddisin. Tapi kan Imam Mundhiri abad kelima gitu loh. Sementara Nasirul Albani abad sekarang. Ya, kita percaya Albani atau percaya Mundhiri? Ini kan soal pilihan. Soal pilihan ini baru lemah dan tidak lemahnya. Belum lagi lemah itu dipakai apa tidak? Banyak mazhab lagi. Lemah itu dipakai apa enggak ya? Yang lemah itu banyak mazhab lagi.